Pernah nggak ketemu persamaan matematika yang rumit banget, sampai aljabar biasa nyerah? Nah, persamaan kayak gini tuh penting banget loh buat modelin apa aja, dari orbit satelit sampai reaksi kimia. Hari ini, kita bakal bongkar rahasianya. Kita akan masuk ke dunia metode terbuka. Ini tuh teknik super canggih buat nemuin akar dari persamaan-persamaan yang paling bandel sekalipun. Coba deh, lihat persamaan ini. Kelihatannya serem ya. Sin X plus 2, cos HX plus 2 sama dengan 0. Pertanyaannya simpel. Gimana cara kita nemuin nilai X-nya? Pakai cara biasa? Wah, nggak bakal bisa. Nah, inilah tantangan yang mau kita pecahin bareng-bareng hari ini. Oke, sebelum kita makin jauh, kita samain dulu persepsi. Apa sih sebenarnya akar persamaan itu? Gampangnya gini, akar itu adalah nilai X yang bikin hasil fungsinya jadi 0, fx sama dengan 0. Simpel kan? Nah, angka ajaib itulah yang kita kejar. Sip, ini dia agenda kita. Pertama, kita lihat dulu tantangannya apa. Terus kita bandingin dua aliran utama. Milih yang cepat atau yang aman. Habis itu kita kulik dua jagoan utamanya, yaitu metode Newton-Raphson dan Sikan. Dan terakhir kita lihat kapan metode yang super cepat ini malah bisa gagal total. Oke, kita mulai dari tantangannya dulu. Gimana sih cara nemuin akar itu? Seperti yang kita lihat tadi, aljabar biasa tuh nggak cukup buat persamaan-persamaan rumit di dunia sains dan teknik. Makanya kita butuh yang namanya teknik pendekatan atau aproksimasi. Dan di sini ada dua kubu pemikiran utama. Nah, ini dia dua kubunya. Ada dua filosofi yang beda banget. Mau yang ngebut atau yang penting selamat sampai tujuan? Kita bakal kenalan sama yang namanya metode kurung yang super aman dan metode terbuka yang kencang banget. Biar gampang bayangin aja cerita kura-kura dan kelinci. Metode kurung itu si kura-kura. Butuh dua tebakan awal buat ngepung akarnya. Prosesnya emang pelan, tapi dijamin pasti ketemu jawabannya. Nah, kalau metode terbuka, ini si kelinci. Cuma butuh 1-2 tebakan awal, nggak perlu ngepung. Hasilnya cepet banget. Tapi risikonya juga gede, bisa-bisa malah nyasar jauh dari jawaban. Jadi si kura-kura atau metode kurung ini kerjanya gini, akarnya itu selalu dikunci di dalam sebuah rentang. Bayangin deh, rentangnya ini makin lama, makin sempit, jadi jawabannya perlahan tapi pasti bakal ketangkep. Aman banget kan? Sekarang kita lihat si kelinci pas lagi menang. Metode terbuka ini pakai sebuah formula buat loncat dari satu tebakan ke tebakan berikutnya. Dan loncatannya itu, bisa deket banget ke akar dengan super cepat, efisien banget. Tapi, nah ini dia risikonya. Formula yang sama, kalau salah langkah sedikit aja, bisa bikin loncatannya makin jauh dan makin jauh dari jawaban yang benar. Ini namanya divergensi. Bahaya banget. Oke, sekarang kita masuk ke bintang utamanya. Kita bakal bedah metode terbuka yang paling populer dan paling kuat. Namanya Newton-Raphson. Kekuatannya cuma dari ide simple tentang garis singgung. Idenya tuh jenius banget loh. Coba bayangin, kita lagi ada di satu titik di sebuah kurva. Terus, kita gambar garis lurus yang cuma nyentuh kurva di titik itu. Garis ini namanya garis singgung. Kenapa ini penting? Soalnya, garis ini adalah perkiraan paling oke buat si kurva di area itu. Dan dari garis lurus ini, kita bisa gampang banget cari tahu di mana dia motong sumbu X. Nah, titik potong itulah tebakan kita yang berikutnya. Dan ini dia otak di baliknya, rumusnya. Kelihatannya rumit, tapi simpel kok. Tebakan baru kita itu sama dengan tebakan lama, dikurangi hasil bagi antara nilai fungsi dengan nilai turunannya. Nah, kata kuncinya di sini adalah turunan atau fx. Turunan inilah yang ngasih tahu kita kemiringan si garis singgung tadi. Jadi, kalau mau pakai Newton-Raphson, kita wajib tahu turunannya. Prosesnya itu tinggal diulang-ulang aja. Gini langkahnya. 1. Mulai dengan tebakan awal. 2. Hitung garis singgung di titik itu. 3. Cari di mana garis singgung itu motong sumbu X. 4. Titik potong itu jadi tebakan baru kita yang lebih akurat. Terus, ulangi lagi dari langkah 2. Gampang kan? Lakuin ini terus, dan jawabannya bakal ketemu cepet banget. Nah, ini dia bukti kecepatannya. Lihat deh tabel ini. Kita mulai dari tebakan awal yang errornya 100%. Jauh banget kan? Tapi lihat, di iterasi pertama, errornya langsung anjlok. Iterasi kedua, makin kecil lagi. Dan di iterasi ketiga, errornya udah hampir 0. Ini yang namanya konvergensi kuadratik. Artinya, jumlah angka yang benar di jawaban kita itu bisa jadi 2 kali lipat di setiap langkah. Gila, cepet banget. Oke, next. Ada kalanya Newton-Raphson nggak bisa dipakai. Nah,
Disinilah muncul pahlawan kedua, metode Secant. Anggap aja ini alternatif cerdas yang bisa ngatasin satu masalah besar dari Newton-Raphson. Jadi masalahnya apa sih? Ingat kan, Newton-Raphson butuh turunan, F aksen X. Nah, gimana kalau fungsinya rumit banget sampai nyari turunannya itu susah atau bahkan nggak mungkin? Ini sering banget kejadian loh. Disinilah metode Secant beraksi. Triknya pinter banget. Daripada pakai garis singgung yang butuh turunan, dia bikin garis potong atau secant yang ditarik dari dua tebakan terakhir. Jadi, garis ini fungsinya niru-niru kemiringan garis singgung, tapi tanpa perlu repot-repot ngitung turunan. Cerdik! Tentu ada plus-minusnya. Plusnya, kita nggak perlu pusing sama turunan. Ini keuntungan besar. Minusnya, kita butuh 2 tebakan awal buat mulai, dan kecepatannya biasanya sedikit di bawah Newton-Raphson. Tapi ini bikin dia jadi alternatif yang fleksibel dan kuat banget. Oke, kita udah lihat betapa kencengnya metode-metode ini. Sekarang saatnya kita lihat sisi gelapnya. Inilah bagian dramatisnya. Saat kecepatan justru jadi bencana. Kita bakal lihat gimana metode-metode super cepat ini bisa gagal total. Kegagalan tipe pertama, karena ada titik belok. Bayangin kurvanya itu lagi nikung tajam dekat jawaban. Nah, gara-gara tikungan ini, garis singgungnya bisa-bisa nunjuk ke arah yang salah total. Akibatnya, tebakan kita bukannya makin dekat, malah makin nyasar, kayak dikasih peta yang salah gitu. Tipe kedua, osilasi. Ini terjadi kalau kita dekat sama puncak atau lembah kurva. Metodenya bisa bingung dan malah bolak-balik di tempat yang sama. Tebakannya loncat dari kiri ke kanan ke kiri, gitu terus. Tapi nggak pernah nyampe ke jawaban. Jadi kayak kejebak di looping tanpa henti. Dan yang ketiga, ini yang paling parah. Kemiringan yang hampir nol. Ingatkan rumus Newton-Raphson tadi? Kita ngebagi sama turunan, F aksen X. Kalau garis singgungnya hampir datar, artinya nilai turunannya itu kecil banget, dekat nol. Apa yang terjadi kalau kita bagi angka dengan sesuatu yang dekat nol? Hasilnya bakal meledak. Gede banget. Tebakan kita bisa mental entah kemana. Jauh banget dari area yang kita cari. Oke, sebagai kesimpulan, kita adu lagi keduanya. Newton-Raphson, paling kenceng, tapi syaratnya harus ada turunan. Metode Secant, sedikit lebih pelan, nggak butuh turunan, tapi butuh 2 tebakan awal. Keduanya sama-sama punya resiko gagal. Jadi intinya, kalau turunannya gampang dicari, pakai Newton-Raphson. Kalau susah atau nggak mungkin, Secant adalah pilihan yang paling pas. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang menarik buat direnungkan. Di dunia komputasi sekarang yang serba canggih, kapan sih kita harus milih metode yang pelan tapi pasti, ketimbang yang cepat tapi berisiko? Ternyata kuncinya adalah memahami masalahnya dulu, baru pilih senjatanya. Jadi nggak selamanya yang paling cepat itu yang paling baik kan?